Kepala Badan Riset Inovasi Nasional. Ini harus disebut panjang pejabatannya. Profesor Dr. Arief Satria, SP, MSI. Pak Kepala, terima kasih untuk kesempatannya. Sama-sama, terima kasih. Di Garuda TV. Pak Kepala, BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Jadi ini di depan saya bapaknya periset dan orang pintar. Iya Pak Kepala ya. Pak Kepala, selamat loh. Saya ini kan melihat bagaimana seorang Profesor Arief Satria ini. Kiprahnya sebelumnya rektor termuda di IPB University. 2 periode, ya kan? Bagaimana buat saya wartawan melihat IPB betul-betul menurut saya sih berhasil bertransformasi sih lewat kepemimpinan Anda, Prof. Arief Satria. Selamat. Jadi buat saya, apakah ini juga yang kemudian membuat Presiden Prabowo Subianto menunjuk Anda sebagai Kepala BRIN? Amin. Prof, nah sekarang memimpin BRIN. Bagaimana kemudian kita tahu BRIN ini sebagai lembaga riset atau lembaga inovasi Indonesia. Kita tahu bagaimana 88% masih riset itu masih under BRIN gitu. Artinya peranan Anda, Pak Kepala, ini sungguh kami perhatikan. Sungguh kami ingin tahu dan kami ingin update nih Pak Kepala. Bagaimana kemudian di bawah kepemimpinan Anda, BRIN sekarang menjadi BRIN yang bagaimana Anda berhasil memajukan IPB University juga. Ya, terima kasih Mbak Eli. Jadi intinya ya tentu dimanapun saya berada, saya akan berusaha semaksimal mungkin memberi makna ya. Memberi makna dalam arti berarti harus ada added value yang harus kita ciptakan. Jadi added value baik dalam bentuk produktivitas, added value baik berupa produktivitas riset, produktivitas dalam berinovasi dan juga produktivitas yang lain ya. Itu satu hal yang sangat penting. Dan juga tentu yang paling penting lagi kan ujungnya adalah reputasi ya. Reputasi itu kan itu hilir ya. Tapi reputasi terbentuk karena hulu. Hulunya apa? Hulunya ya produktivitas. Hulunya apa? Hulunya adalah karya. Hulunya adalah berupa langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Dan tentu saya di BRIN yang kita lihat adalah apa yang bisa kita sumbangkan untuk Indonesia. Kalau orang suka meneliti, ada 2 pandangan. Meneliti untuk meneliti, riset untuk riset, atau riset untuk kemanfaatan. Jadi manfaat itu sifatnya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi kita harus mampu mendorong para periset, orientasi adalah orientasi pada outcome. Supaya apa? Supaya hasil riset benar-benar menyelesaikan masalah. Supaya hasil riset benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh pemerintah maupun oleh industri. Ini sekarang sedang kita upayakan. Agar BRIN bukanlah sekedar lembaga riset yang melakukan rutinitas riset. Tapi BRIN adalah lembaga riset yang melakukan riset yang berdampak. Riset yang bisa membawa Indonesia lebih maju lagi. Nah, tadi sebenarnya saya mau ngomong tuh Pak. Tapi Pak Kepala udah memulai nih sebetulnya. BRIN itu justru kita melihat ini kumpulan para peneliti, para periset-periset canggih. Kemanfaatannya masih minim kalau menurut kami rakyat. Nah, dengan kehadiran Anda Pak Kepala, sudah seberapa persen sih atau janjikan kepada kami bahwa kemudian ini relate sama pesan pemerintah, pesan presiden khususnya. Bahwa kemudian hasil dari referensi atau hasil penelitian dari BRIN ini kemudian bisa dimanfaatkan, paling tidak misalnya dalam industrialisasi, Pak Kepala. Ya, memang kan manfaat itu kan banyak, Mbak. Ada manfaat yang sifatnya tangible, berupa produk teknologi yang nyata, yang bisa dilihat, yang bisa dipegang, bisa dirasakan. Ada juga manfaat yang intangible, seperti manfaat-manfaat pengetahuan. Penemuan spesies baru. Ya kan, penemuan spesies baru itu apakah punya nilai ekonomi? Ya, bisa jadi ya, bisa juga tidak. Karena butuh proses yang begitu panjang sampai
punya analisis sampai punya nilai ekonomi. Jadi menemukan spesies baru saja itu satu hal yang penting buat sumbang ilmu pengetahuan. Sehingga tadi sampaikan bahwa ada dampak terhadap ekonomi yang sifatnya tangible, ya produk-produk teknologi seperti pesawat terbang, ya, kemudian beras, varietas unggul, kemudian berbagai produk manufaktur. Kita bisa bikin sepatu, ya, yang lebih ergonomis, bisa bikin mobil listrik, kita bisa bikin alat pengolah sampah yang canggih, kita bisa bikin kapal, bisa bikin kereta api, itu kan nyata, ya. Itu konteks ekonominya nanti kita diskusikan. Tapi juga ada riset yang orientasinya adalah tadi, memang itu sumbangan pada ilmu pengetahuan yang juga harus kita terus dorong, karena memang tidak banyak periset di Indonesia yang fokusnya pada temuan-temuan baru. Jangan sampai penemuan-penemuan baru itu dilakukan oleh orang-orang asing yang memang dia rajin belusukan ke hutan, belusukan ke berbagai lapangan di Indonesia yang memang kaya akan biodiversity. Kita tidak ingin orang asing yang menemukan lagi spesies-spesies baru. Kita ingin periset kita yang menemukan. Dan itu memang harus ada orang yang punya melakukan riset dan punya passion di lapangan yang begitu lama, mencermati, mengamati anatominya dan lain sebagainya. Kemudian sampai pada deklarasi, statement bahwa ini adalah sebuah spesies baru. Nah itu kan manfaat yang intangible. Ya. Ada lagi manfaat yang sifatnya jangka panjang. Susumu Kitagawa, peraih hadiah Nobel, itu menemukan metal organic framework yang bisa kemudian menghemat, ya, untuk penyimpanan energi. Itu risetnya berapa? 40 tahun, Mbak. Riset material itu 40 tahun sampai 50 tahun. Jadi ada riset-riset memang mungkin 1, 2 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun manfaatnya belum kelihatan. Tapi baru kelihatan setelah 40 tahun. Jadi rata-rata peraih Nobel itu jarang yang melakukan riset setahun, 2 tahun, 3 tahun dapat hadiah Nobel. Nggak ada. Karena sebagian besar adalah riset dasar. Riset dasar itu panjang sekali. Nah sehingga kita ini yang penting itu sebisa mungkin periset dalam bidang apapun itu sudah punya perspektif ke depannya. Ya. Saya melakukan riset ini kira-kira manfaatnya itu berapa tahun lagi ya, dan kemudian apa manfaatnya ya. Jadi orang bergerak di bidang riset dasar itu sesuatu yang harus kita kuasai. Memang kita terlambat dibandingkan negara-negara maju. Nah sehingga kalau kita fokus hanya di situ saja, ya kita akan sulit mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Tapi kalau kita ini sudah mulai harus jumping, ya, kalau Pak Habibie kan lompat, ya. Lompatnya apa? Ya kita langsung aplikasikan, langsung lakukan riset aplikatif. Kita coba untuk membangun industri yang sangat canggih, karena industri yang kurang canggih dengan sendirinya akan bisa dikuasai. Dengan kita menguasai industri pesawat terbang, artinya membuat motor lebih mudah, membuat mobil lebih mudah, membuat alat-alat yang lain masih mudah. Pesawat aja bisa, apalagi yang lain kecil-kecil. Nah itu strategi lompatan itu. Nah sehingga sekarang ini yang perlu kita lakukan adalah bagaimana strategi satu, tidak perlu linear dari riset dasar, tapi langsung aplikasi. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita melakukan reverse engineering dengan cepat. Reverse engineering itu apa? Reverse engineering itu adalah kita ini perlu untuk segera memanfaatkan teknologi yang selama ini sudah dikembangkan di Barat, kemudian bisa kita bangun bersama-sama dengan mereka. Co-development di Indonesia, kita belum bisa ke arah sana. Tapi kita bisa memanfaatkan teknologi itu ketika kita mencoba untuk mengadopsi teknologi dari mereka. Misalnya kita punya teknologi kereta api atau mobil, begitu investasi di sini, mestinya kita bisa mulai belajar dan minta kesempatan kepada investor itu agar kita punya kesempatan untuk mempelajari untuk proses alih teknologi supaya lebih cepat. Bayangkan, Pak, sekarang industri otomotif kita, apakah sudah dialihkan teknologi kepada kita? Belum. Kita ini dari dulu tukang jahit terus, ya, tukang rakit aja terus gitu. Tapi kita tidak pernah punya R&D yang kuat untuk bisa membangun industri yang tangguh. Ya kenapa? Karena itu bagian dari proses negosiasi yang harus kita lakukan. Tiongkok bisa cepat sekali. Tiongkok itu pada tahun 82 kan pendapatan per kapitanya masih di bawah 500. Di bawah kita, Mbak, Tiongkok itu. Tapi sekarang coba industrinya cepat sekali. Kan dilakukan adalah dia percepatan reverse engineering. Apapun. Industri kereta, industri otomotif, semua
dengan reverse engineering itu dilakukan. Nah, oleh karena itu kita juga harus sudah mulai ada shortcut yang harus dilakukan. Untuk apa? Untuk terobosan. Artinya Prof, tadi kan juga tadi Prof sudah sampaikan bahwa sebetulnya peneliti kita, ya kan, riset kita nggak kalah kok. Bahkan sudah sampai level membuat N219 ini, ya kan, Pak Kepala. Ini teknologinya, saya kepoin katanya ini bisa mendarat di air. Ya. Artinya kan kita canggih banget udah nih. Kita bisa, periset kita dari BRIN, bisa membuat prototipe ini dan ini bisa diaplikasikan kan? Ya, dengan PT Dirgantara Indonesia sekarang sedang riset untuk membuat float itunya agar bisa mendarat di air. Tuh, N219, keren banget, Ya. bisa mendarat di air loh. Nah, tapi artinya tadi yang seperti Pak Kepala sampaikan, membuat mobil jadi terasa kecil buat kita. Periset kita mampu. Mampu, bisa. Pak Presiden berkali-kali bilang, tadi Pak Kepala udah bilang, kita jangan jadi tukang jahit aja dong. Kita bikin, kita yang masak, kita yang bikin, sampai kita yang, dan kita pakai, Pak Kepala. Jadi sekarang itu. Tapi artinya, Presiden juga bilang tuh, saya mau punya mobil listrik yang diproduksi di Indonesia. Pak Presiden udah ngomong nih Pak Kepala. Nah, Anda di BRIN gitu, lalu kemudian bagaimana ini bisa kita, ya tadi Pak Kepala udah bilang, bahwa harusnya memang ada shortcut, ya kan? Tapi Pak Kepala, mungkin kita tahu sendiri kan, manufaktur kita masih rendah. Industrialisasi kita masih rendah, Pak Kepala. Betul. Nah, gimana nih Pak Kepala, biar ini bisa kita gas gitu? Makanya yang penting satu, ekosistem. Ekosistem itu harus kita bangun yang bisa mempercepat proses link and match antara riset dan industri. Link and match antara riset dengan industri. Ekosistem itu memang melibatkan banyak pihak ya, tidak hanya BRIN sendiri ya atau pemerintah sendiri. Kita butuh dunia usaha yang memang fokus pada industri, bukan dunia usaha yang fokusnya pada dagang ya, hanya untuk yang gampang-gampang yang quick yielding. Justru sekarang di Indonesia itu yang diperlukan adalah ini banyak inisiasi-inisiasi industri-industri baru yang memang harus didorong. Nah, Danantara nampaknya didesain untuk itu, dan saya sangat setuju Danantara mengarah ke sana, mengarah pada bidang-bidang yang selama ini ya kita anggap strategis ya, dan kemudian swasta-swasta kita juga belum tertarik ke arah sana. Saya kira satu hal komponen yang satu strategi yang sangat bagus, satu ini melalui ekosistem itu. Kedua adalah leadership. Sekarang Pak Prabowo kan leadershipnya sangat strong ya, bahkan mobil harus sudah dibuat. Nah, beliau sudah ngasih contoh menggunakan Maung, Pindad, ya. Dan Pindad adalah sebuah perusahaan BUMN kita yang memang sangat capable untuk itu, dan harus kita support. Si Pindad pun dengan BRIN ada kerjasama, ya kita akan support. Nah, sehingga sekarang yang harus kita lakukan adalah dalam kerangka ekosistem itu, Danantara kan sekarang sedang mempersiapkan ada koridor teknologi. Dalam koridor teknologi itu memang arah industrialisasi kita ke depan akan seperti apa, maka R&D harus ada di sana. Jadi sekarang kalau misalnya ada sebuah kawasan akan dibangun industri, sekarang yang kita pertanyakan adalah R&D-nya di mana? Kalau selama ini kita menjadi konsumen teknologi dari asing, semua, kita ini hanya sekedar menyiapkan lahan saja yang isi orang-orang asing semua. Gitu. Kita nggak mau seperti itu. Yang kita harapkan adalah kita buka arena, kemudian kita yang masuk, kita yang meneliti. Kalaupun misalnya sebagian dari mereka yang masuk, nggak apa-apa. Ya, kita juga ada. Tapi yang paling penting adalah kita harus punya mimpi agar semua itu suatu saat akan kita kuasai sepenuhnya. Artinya kita menguasai teknologi sepenuhnya. Seperti halnya Tiongkok. Tiongkok adalah sebuah benchmark yang bagus. Seperti halnya Korea. Korea juga sama. Ya, Korea kan tahun 60-an dengan kita sama. Posisinya di bawah 300 US dollar per kapita per tahun. Pak Chung Hee memulai, Pak Harto memulai, sama persis. Cuman masalahnya adalah yaitu ekosistem. Ya, karena itu ekosistem inilah yang benar-benar harus kita dorong. Nah, tadi saya cerita tentang koridor teknologi yang Danantara bangun itu. Saya berharap BRIN bisa punya peran di sana agar memperkuat R&D-nya, memperkuat proses percepatan reverse engineering-nya seperti apa. Katakanlah oke, teknologi dari luar, oke. Tapi teknologi di luar kan harus segera kita pelajari. Dan yang penting lagi adalah ketika kita membangun itu, Mbak, kan ada company yang mendesain kerangka industri. Sekarang Mbak Eli membangun
industri petrokimia, pabrik petrokimia misalnya. Terus siapa merancang pabrik itu, mesin-mesin semuanya itu. Nah, perencanaan itulah yang kemudian perusahaan yang merencanakan itu yang saat kita tuh punya pengalaman yang sangat bagus sejak Orde Baru, namanya rekayasa industri, REKIN, ya, yang dirancang dulu pada zaman Pak Hartarto, ya, sebagai Menteri Perindustrian. Itu bagus sekali, kenapa? Karena dengan REKIN itulah kemudian kita bisa merancang sebuah industri, kemudian karena kita yang merancang, kita yang mendesain semuanya, maka kita pun punya tanggung jawab moral untuk memasukkan komponen-komponen yang dibuat oleh dalam negeri agar bisa masuk di sana. Nah, sekarang kalau yang mendesain semua adalah orang asing semua, ya pasti dia akan berpihak pada produk-produk yang dia produksi sendiri. Ya, sekarang banyak negara yang memberikan utang kepada Indonesia. Kira-kira ketika memberikan utang kepada Indonesia, beri pinjaman, beri bantuan gitu, teknologi apa yang dia kenalkan kepada kita? Teknologi dia. Ya, kira-kira itu. Nah, sehingga persoalan pengembangan teknologi itu memang struktural sifatnya. Jadi ada satu perusahaan di Indonesia, itu saya pernah menjadi juri inovasi swasta. Kira-kira 10 tahun lalu ya, saya menjadi juri inovasi swasta Indonesia. Ternyata swasta Indonesia itu menghasilkan produk audio untuk mobil itu tercanggih. Keren banget suaranya, bagus banget dan sebagainya. Disandingkan dengan produk-produk dari luar negeri, kita leading. Tapi kenapa dia nggak bisa masuk ke industri otomotif? Diproteksi industri otomotif. Sehingga dia nggak bisa masuk ke sana. Karena dia pasti berpihak kepada supplier yang dari negaranya sendiri kan. Ini yang terjadi. Nah, sehingga itulah bagian dari ekosistem yang harus kita bangun, sehingga si perusahaan yang memproduksi itu, yang mengembangkan R&D, sudah R&D yang dikembangkan sendiri, dia produksi sendiri. Nah, tapi kan kita juga harus membantu proses negosiasi agar bagaimana produk-produk dalam negeri itu bisa masuk di satu komponen yang ada di produk. Boeing nggak mau main di kayak ginian. Iya. Airbus nggak mau main di ginian. Pak Kepala, tadi kan Pak Kepala bilang sendiri bagaimana dana riset kita itu masih minim. Ini kan data saya, tadi Pak Kepala udah bilang bahwa ini data saya, dana untuk riset kita masih kecil sekali, 0,3% ya Pak Kepala, dari APBN. Atau di compare sama beberapa negara yang tadi Pak Kepala sampaikan, mereka hampir 5% bahkan. Artinya kan jauh sekali Pak Kepala. Sementara tadi memang iya, para pengusaha atau industri tadi, mungkin komponen riset kan kita tahu bahwa itu kan memotong anggaran cukup besar kan Pak Kepala. Riset itu kan paling mahal kan. Sehingga kemudian ya udah mereka fast cut aja, mereka cari jalan pintas menggunakan teknologi yang udah ada. Compare harus misalnya kerjasama sama BRIN dulu menciptakan teknologi. Nah, ini kan hukum ekonomi aja. Kalau cost product-nya bisa di-cut ya kenapa harus mahal. Nah, tapi Pak Kepala, oke, misalnya tadi serahkan ke pemerintah. Bahwa kemudian pemerintah nih komit dengan dana yang memang tadi Pak Kepala saya lihat masih minim, bagaimana kemudian kita bisa kemudian dengan dana ini, atau Pak Kepala butuh dana tambahan gitu, komitmen dari negara bahwa BRIN butuh berapa sih idealnya biar kita bisa compare sama negara yang udah maju tadi, yang sudah cepet banget majunya, seperti Cina dan Korea tadi Pak Kepala. Ya, dana kita kan baru katakan 0,3% ya. Nah, memang kalau kita bisa sampai 0,7%, 0,8% itu udah bagus. Udah bagus. Apalagi 1% itu luar biasa, luas sekali. Bagi kita satu kan ketika kita bicara riset kan salah satunya komponen adalah infrastruktur kan. Infrastruktur riset, kemudian talent riset, baru agenda riset. Nah, kalau saya belajar dari pengalaman industri di Tiongkok misalnya, Huawei itu satu perusahaan ya, Huawei punya pegawainya sekitar 200.000 orang. 54% itu periset. Bayangkan. Jadi 108 juta orang, 108.000 orang itu peneliti. Berarti produksi dia, cost dia untuk membiayai periset serius Pak Kepala. Itulah makanya keseriusan pada R&D itu ya pada akhirnya akan memanen
hasil yang cepat. Kenapa dia unggul teknologinya? Karena terus update dengan 54%. 108.000 orang, gimana coba? Ini satu perusahaan loh. Iya, jadi sibuk berpikir inovasi-inovasi terus, nggak berhenti berinovasi. Sehingga ya secara pasar kita akan kalah dong Pak Kepala kalau begini terus. Nah makanya sebenarnya gini, 2009 R&D untuk EV, ya untuk mobil listrik, itu kan sama antara kita dengan negara-negara lain. Setara 2009. Kita bisa nggak? Bisa 2009 ya. Tapi pada saat 2009 itu kan begitu kita muncul langsung dihantam oleh publik. Wah, di macam-macam. Jadi kita tuh kadang-kadang persoalan kita ini persoalan cara pandang, cara berpikir ya. Kadang-kadang kita ini tidak bangga dengan produk kita karena mentalnya mental inferiority complex ya, selalu merasa di bawah sehingga kalau ada yang menonjol kita tarik supaya jatuh juga gitu loh. Kan itu kan mental-mental yang harus dihilangkan. Ya. Karena sekarang, karena pada tahun 2009, R&D kita untuk mobil konvensional jauh di bawah mereka. Kalau kita ingin mengejar, butuh waktu yang begitu panjang. Tapi begitu mobil listrik, sama pada waktu itu. Tapi sekarang, ketinggalan lagi. Karena investasi R&D di negara-negara lain luar biasa cepatnya. Sehingga kita mau ngejar lagi, itulah salah satu, makanya gini Mbak, satu hal yang harus kita kembangkan di BRIN adalah bagaimana BRIN menempatkan diri sebagai institusi yang harus melakukan forecasting future technology. Teknologi ke depan itu apa sih yang akan dominan? 2035 kira-kira apa? Teknologi energi yang harus kita kuasai. Pangan yang kita kuasai apa? 2040 seperti apa? Nah kemudian kita tarik. Kalau kita sudah mampu memprediksi 2035, 2040 seperti apa, sehingga yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan risetnya untuk bisa sampai pada 2000 itu. Jangan sampai kita tidak melakukan forecasting, tidak melakukan foresight terhadap teknologi itu, kemudian kita tiba-tiba mengembangkan industri. Kita bangun tahun ini, 3 tahun lagi ternyata teknologinya sudah usang. Produknya nggak laku di pasar, coba bayangkan. Karena apa? Karena kita tidak melakukan itu, tidak melakukan forecasting. Kita hanya dapat analisis dari asing, oh ini bagus ini, oh kita kembangkan. Tapi tidak pernah melakukan kemampuan kita untuk forecasting teknologi ke depan. Nah, BRIN harus menjadi salah satu pilar bagi negara ini untuk mampu memproyeksikan teknologi apa yang akan berkembang. Dari sekarang investasi resmi harus dimulai. Nah dimulai kita harus mulai. Memang hasilnya ada yang bisa cepat, ada yang memang hasilnya butuh waktu 10 tahun. Kan Tiongkok butuh EV itu butuh waktu berapa tahun? Lama. Kan investasi yang sudah diproyeksikan kemudian ditarik, ini loh agenda tahapan risetnya. Nah kalau kita tidak memiliki perspektif ke depan, horizon seperti itu, tidak futuristik seperti itu, ya kita akan selalu mengikuti aja arus yang ada. Arus yang ada seperti apa kita ikuti, ya pada akhirnya kita selalu menjadi follower. Kita tidak akan pernah menjadi leader. Kira Anda tahu kan? Untuk bidang paling gampang lah otomotif. Ini contoh teknologi paling gampang. Tahun 2000 siapa leadernya? Tahun 2010 siapa leadernya? 2025 siapa leadernya? 2030 siapa leadernya? Ketahuan. Ya. Nah itu kenapa? Itu terlihat dari selama proses 20 tahun ini, kita melihat dari sisi apa? Investasi untuk R&D. Setiap negara seperti apa, itu akan tergambar di ujung nanti. Nah, negara-negara yang kemudian sekarang sudah bisa menyamai negara-negara dulu, yang sukses di otomotif, karena dia punya kemampuan forecasting, foresight. Sehingga dia kembangkan AI, dia kembangkan semiconductor, dia kembangkan industri komponen, supaya tidak tergantung pada negara-negara lain. Nah sekarang, kalau kita seluruh komponen tidak tergantung negara lain, ya mau diembargo, mau apa, survive. Iya, Pak Kepala, yang saya bayangkan sambil tadi Pak Kepala ngomong ya, semuanya benar tuh. Kalau melihat bagaimana kita tahu sekarang mobil listrik yang tadinya kita tahu ada Tesla, terus sekarang tiba-tiba BYD, ya kan, merajai. Nah, Pak Kepala, kalau dari yang Pak Kepala sampaikan, cukup sedih sih Pak Kepala bilang, saat ada yang mau maju, naik gitu, disuruh turun gitu, ya kan? Nggak usah loh,
Ya kan? Kalah tuh sama kemudian negara luar masuk ke kita industrinya. Dan peran Ya kan? media besar loh itu. Untuk menurunkan itu. Akhirnya Loh ya saya tugas tahu, media. kenapa? Karena pada saat itu pemberitaan di media kan isinya negatif terus soal produk karya kita gitu loh. Iya, Pak Kepala, kita support kok. Ya kan, komitmen kita sebagai bangsa Indonesia, kita punya pride yang tinggi kok. Ya. Bagaimana kita bangga pakai produk sendiri, Pak Kepala. Iya, Udahlah, itu nggak usah diragukan. Nasionalisme kita pasti lebih besar. Tapi Pak Kepala lagi-lagi kan, tadi saya bilang ya udah kemanfaatan yang tadi Pak Kepala sudah sampaikan. Ya. Kalau gitu Pak Kepala, untuk mengejar bagaimana kita tertinggal, oke tadi Pak Kepala bilang, oke paling nggak 1% kita udah bisa deh. Mudah-mudahan kita bisa cepat naik gitu ya. Tiongkok aja 2,7%. Nah kan Tiongkok 2,7%. Pak Kepala, paling tidak sekarang biar cepat maju tadi, artinya BRIN yang 88% menyumbang inovasi teknologi Indonesia, itu harus paling tidak menciptakan teknologi-teknologi inovasi yang pasti leading ya. Yang ya udahlah nggak usah mass product. Ini saya ngayal babu nih Pak Kepala. Misalnya, kalau gitu Indonesia harus punya mungkin bikin handphone gitu ya, yang mungkin sudah bisa langsung 3D gitu ya. Nah, ini ngayal babu ya Pak Kepala. Atau mungkin punya mobil yang ini sudah nih di atas air gitu. Atau punya mobil yang karena ini macet, rodanya naik ke atas, jalan tuh di Semanggi Pak Kepala. Apakah gitu kah Pak Kepala? Ya saya kira itu possible nggak? memang kita kalau menggunakan perspektif yang broad base, yang luas ya industri apapun bisa kita dorong, kita kembangkan. Tapi kalau yang sekarang saat ini menurut saya yang perlu kita dorong adalah berbasis pada sumber daya lokal kita yang apa. Jadi bukan foodless industry. Jadi kalau foodless industry lokal ya. Bukan, artinya resource gini. Misalnya obat-obatan di Indonesia, potensi obat-obatan itu kira-kira ada sekitar 20.000 spesies. Herbal. Ya. Itu bisa dibuat obat. Tapi sekarang yang baru dimanfaatkan berapa? 20 Bahkan dari 20.000. negara luar yang memanfaatkan Pak Loh Kepala. iya. Coba sekarang Anda ke Australia beli produk obat-obatan itu harganya berapa? Itu karena kecanggihan teknologi untuk memproses melalui proses bioteknologi sehingga hasil produksi suplemen-suplemennya kan laku untuk kelas menengah ke atas, high end. Herbal. Kita ini luar biasa. Nah itu makanya kita perlu ada arah strategi industrialisasi ini memang basis pada resources kita harus kuat. Dan gitu. sedikitnya saya juga agak tertampar nih Pak Kepala. Saya kadang merasa bangga juga kalau beli obat tadi yang herbal dari luar, padahal ngambilnya dari sini ya. Loh iya, dan dari sini ada. Ya kita punya resources itu kesehatan ya. Potensi luar biasa dalam industri obat-obatan, vaksin ya, dan sebagainya. Belum lagi untuk produk-produk karena gini, sekarang rumput laut itu yang kita ekspor apa sih? Kan baru dikeringkan. Iya. Ya masih raw materials ya sebagian besar raw material yang kita ekspor, bukan end product. Coba kalau kita bangun industri kosmetik di kita dari rumput laut kita. Artinya industri kosmetik itu industri yang berbasis pada sumber daya lokal kita kan. Ya itu kan luar biasa. Itu resource based industry itu sehingga nilai tambah itu akan muter di kita sendiri semuanya itu. Nah kemudian dari kelapa. Kelapa VCO. itu bukan industri VCO semua VCO komponen lagi seperti tren banget apa. loh Pak Kepala di Amerika katanya. Iya, Ya terus sawit ya kita juga punya turunan yang dahsyat, bahkan sekarang limbah-limbahnya aja sudah bisa dibuat, bisa buat helm, bisa buat rompi anti peluru, bisa buat baju. Rumput laut bisa buat kain juga. Nah sekarang makanya bagaimana riset dalam bidang pengolahan industri, hasil-hasil alam, hasil-hasil pertanian, ya, hasil-hasil agromaritim ini menjadi peluang yang menurut saya sangat besar. Nah sehingga Pak Presiden ini dengan MBG ini kan sebenarnya sebuah program yang menurut saya tidak hanya sekedar dari aspek peningkatan kualitas manusia itu yes ya, tapi yang beliau pikirkan kan multiplier effect dari program itu yang bisa mendorong terciptanya backward linkage dan forward linkage. Jadi kebutuhan terhadap sumber daya lokal kita semakin meningkat, produk pangannya, sumber pangan olahan juga meningkat sebagainya, sehingga desa itu akan bisa hidup dan tumbuh. Jadi kalau kita ini, makanya gini Mbak, transformasi ekonomi harus beriringan dengan transformasi sosial. Kalau transformasi ekonomi berjalan dengan tanpa partisipasi sebagian besar masyarakat, ya, berarti transformasi ekonomi terjadi tanpa transformasi sosial. Inilah biang ketimpangan.
Tapi kalau kita mendorong transformasi ekonomi, kemudian transformasi sosial bisa beriringan, berarti masyarakat banyak yang terlibat, masyarakat banyak yang merasakan manfaat dari transformasi ekonomi itu, masyarakat juga semakin pintar, semakin kuat, semakin kaya dari hasil transformasi ekonomi itu. Artinya kan proses ini berjalan beriringan antara ekonomi dan sosial. Nah, untuk itu kan makanya tadi pilihan sektornya harus clear. Sektor apa sih yang harus diperkuat supaya transformasi ekonomi sama transformasi sosial itu bisa berjalan beriringan. Ya tadi teknologi di bidang mau tidak mau saat ini harus kita akui bahwa meningkatkan kualitas produk-produk agro, maritim, kelautan, dan juga pertanian kita masih terbuka luar biasa. Karena itu adalah sektor yang masih memungkinkan keduanya bisa bersanding. Karena begitu sektor ini kuat sekali, kemudian industri pengolahan juga berkembang, masyarakat terlibat, maka pertumbuhan yang tercipta itu akan lebih robust. Lebih robust, pertumbuhan itu akan berkualitas. Kalau pertumbuhan berkualitas, ya jaminan kita untuk menciptakan Indonesia Emas 2045, kita nomor 4 di dunia itu bisa tercapai. Karena dengan kita pertumbuhan 6-7% aja rata-rata, sampai 2045 kita bisa nomor 4 besar di dunia. Hanya stabil itu aja. Maka butuh industri yang kokoh, yang industri seperti Dirgantara gimana? Ya ini penting strategis. Ya. Kapal penting strategis. Ini penting untuk apa? Konektivitas. Nah, ini mengapa kita main di pasar yang kecil seperti ini? Ya karena Boeing nggak mau main di kayak ginian. Iya. Airbus nggak mau main di ginian. Kita nggak bermain di kompetisi yang sudah ada. Justru kita main yang memang orang lain nggak punya, gitu ya. Kemudian marketnya kan jelas Indonesia. Jelas. Kita ini negara kepulauan. Iya. Sekarang itu kelebihan kita yang bikin negara kepulauan. Kalau kita bikin yang amfibi, yang seaplane, dengan 70% air ya. Tapi nggak perlu investasi airport. Betul. Nggak perlu pengerasan runway. Ya cukup di air aja. Bisa landing di mana aja. Wah, ini kan, kita doakan ini jadi produk base kita ya, Pak. Jadi itu kan bagian dari konektivitas. Dan ini kalau pasar dalam negeri aja kita kuasai untuk ini, udah bisa nggak survive. Nggak usah harus diekspor. Sekarang pesanan udah mulai banyak kan dari luar kan. Kita melayani kebutuhan dalam negeri aja. Asal satu, kita membeli produk kita sendiri. Kedua, industri Dirgantara beli dari kita sendiri. Yang luar biasa. Orang pasar kita besar banget. Pasar kita besar banget. Nggak usah sibuk untuk bagaimana supply ekspor ya. Iya, dan seperti India, Tiongkok nggak punya industri pesawat terbang. Kita bisa pasarkan dengan. Nah, jadi memang satu pilihan-pilihan itu kan satu pilihan yang tadi yang memungkinkan transformasi sosial terjadi. Kemudian pilihan kedua yang substitusi impor. Kemudian yang ketiga yang punya pasar ekspor bagus. Dengan 3 kriteria itu antar KL nggak boleh ego-ego lagi. Nggak boleh. Sekarang orkestrasi. Tadi Prof sempat nyindir tuh soal MBG. Ini urusan MBG ini memang lagi viral banget, Prof. Saya nonton tuh yang Brinpedia. Jadi ada Brin menemukan inovasi bagaimana makanan untuk anak-anak kita di sekolah itu tetap hangat, ya kan? Karena saya melihat di beberapa negara yang punya program makan bergizi gratis, itu mereka juga punya tuh inovasi itu. Sehingga makanannya tetap hangat, anak-anak jadi suka makan di sekolah, ya kan? Resiko untuk basi, rusak, dan lain-lain juga jadi kecil. Termasuk Brin punya teknologi menemukan ada alat yang bisa deteksi apakah makanan ini basi atau baik atau tidak untuk dimakan. Nah ini kan Prof, di tengah bagaimana sekarang ribuan SPPG ditutup karena kualitasnya yang buruk untuk anak-anak kita yang harus menerima program MBG. Artinya Prof, ini Brin harus turun tangan dong Prof. Bagaimana SPPG ini wajib memberikan makanan yang sehat dan berkualitas untuk anak-anak dengan inovasi yang tadi ditemukan oleh Brin, Prof. Itu bisa kan, Prof, dibikin masif, jadi kebijakan bahwa ini peraturan yang diatur oleh pemerintah, bahwa kemudian BGN misalnya menetapkan standar. Ya udah inovasi yang ditemukan oleh Brin, diproduksi dong yang mass, lalu digunakan di semua dapur SPPG yang sekarang sudah hampir 30.000 itu, Prof. Gitu kan, Prof? Betul. Jadi memang yang kita harapkan adalah karya-karya kita bisa diaplikasikan, kan diaplikasikan dan butuh mass production. Nah itu kan mitra industri.
Nah, sehingga yang perlu kita sekarang harus lakukan adalah bagaimana mengakselerasi agar karya-karya kita, inovasi-inovasi kita diadopsi oleh industri. Nah, mengapa saya ada program Brin Goes to Industry? Itu kan untuk terus memasarkan kita punya teknologi ini. Katakanlah kata industri, oh kurang ini ya, nggak apa kita riset lagi. Sampai dia oke, kemudian diadopsi, diperbanyak, kemudian dipasarkan. Seperti halnya misalnya pyrolysis ya, bagaimana kita ini mengolah limbah plastik menjadi petosol ya, jadi bahan bakar ya pengganti solar lah kira-kira gitu untuk perahu nelayan dan sebagainya itu. Sekarang sudah dipakai di 84 titik. Kenapa? Karena ada industri yang memasarkan itu. Ada industri yang sudah mengembangkan itu. Itu kan baru satu teknologi Brin yang kemudian diadopsi industri, sekarang sudah dipakai di 84 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, yang kita inginkan adalah teknologi lain juga sama. Kita punya perahu untuk bersihkan sampah di sungai. Dan sekarang kita kemudian punya perahu nelayan tidak menggunakan BBM, pakai listrik, pakai surya panel. Kalau surya listrik, pakai surya panel juga pakai listrik. Itu kan tinggal bagaimana industri datang kemudian produksi, sehingga Brin sekarang sedang merancang program yang namanya Rumah Inovasi Indonesia. Dengan Rumah Inovasi Indonesia itu satu one stop service, itu etalase publik, Mbak Eli tinggal datang ke Brin, tahu inovasi Brin apa saja, bentuknya kayak apa, semua terdisplay dengan baik. Silakan diproduksi gitu ya. Nah, silakan kalau Mbak Eli, wah saya punya duit banyak nih, saya ingin produksi, tinggal datang. Berarti harus urusan licensing. Nah, licensing gimana? Nah, di sana office-nya sekali ngurus semuanya. Berapa harganya? Dan itu nggak mahal, Pak, Prof. Kenapa? Dan itu nggak mahal. Enggak. Ya kita kan layani, kita kan dapat APBN untuk memberikan pelayanan publik terbuka. Siapapun sudah datang, licensing seperti apa, kemudian ya udah diadopsi. Itu untuk percepatan hilirisasi inovasi kita. Nah, ini moga-moga dengan inovasi Rumah Inovasi Indonesia ini berdiri, maka ke depan nanti akan kembang lagi Rumah Inovasi Daerah. Daerah juga sama harus dibangun ekosistem seperti itu kan. Supaya apa? Supaya inovasi-inovasi daerah berkembang. Inovasi daerah berkembang agar UMKM di daerah, industri juga tumbuh. Kan sekarang siapa R&D UMKM di daerah? Itu persoalan juga. Iya. Dan masyarakat punya kreativitas, riset sendiri apa sendiri, tapi kadang-kadang dia nggak pede. Nah, mereka datang ke Brin suka butuh validasi. Teknologi ini benar nggak sih? Nah, tugas Brin antara lain jadi inkubator teknologi. Kita melakukan inkubasi teknologi. Teknologi sudah dikembangkan masyarakat, seperti apa? Nah, Brin bisa memberikan rekomendasi, dimoles-moles lagi, lebih bagus lagi. Nah, sehingga kreativitas itu datang dari mana saja. Nggak harus semua dari Brin. Ya. Industri datang ke sini, Pak kami punya teknologi kayak gini Pak, gimana? Ya sudah kami cek. Jadi kita semacam Brin kemudian kita harapkan bisa menjadi sebuah technological clearance office. Ya. Clearance-nya di sini untuk bisa. Dari semua yang tadi Prof sampaikan, jadi tinggal realisasi nih Prof. Kami masyarakat kami sudah melangkah. menantikan. Rumah Inovasi Indonesia sudah dibangun. Nah, sekarang Mbak Eli tinggal download Brin Innovation Apps. Itu teknologi Brin apa saja yang dimiliki Brin, tinggal dibuka melalui apps. Terbuka untuk siapapun. Siapapun tinggal level teknologinya seperti apa, siapa penemunya, ya. Cara ngurusnya gimana, ada semua di apps. Kalau selama ini kan bingung kan, Brin apa aja sih teknologinya? Nah sekarang sudah bisa dilihat apa saja. Nah ini kan, lo kan saya baru 4 bulan nih jadi kepala Brin kan nggak mungkin. Dulu kan mungkin Brin ya udah circle-nya ya udah di dunia peneliti aja gitu ya, periset aja ya, nggak keluar gitu ya, menjadi literasi aja gitu. Sekarang open for public, ya, untuk semua boleh terbuka melihat teknologi hasil dari inovasi dari Brin dan silakan diaplikasikan. Nah ini pengumuman bagus nih untuk masyarakat ya Pak Kepala ya. Makanya sekarang saya sebarkan ke menteri-menteri. Nah Prof, tadi yang saya bayangkan ya, artinya Prof, way-nya itu sudah ada nih. Sebagai kepala Brin, udah tahu bagaimana kemudian kita bisa mengejar ketertinggalan itu, ya kan? The way-nya udah tahu. Tapi tinggal kebijakan ya Prof. Ya kita harus kerja keras. Kan leaders itu kan knows the way, shows the way, goes the way kan itu. Tahu jalannya, bisa melewati jalan itu dan bisa menunjukkan jalan itu. Nah sekarang tinggal bagaimana goes the way. Kita harus jalani itu kan. Kita udah tahu bagaimana caranya. Sekarang kita ya lakukan. Ada masalah nggak? Ya banyak. Tantangan ada nggak? Ya iya. Makanya Pak Presiden itu berusaha sekarang itu kan melakukan banyak breakthrough kan. Regulasi dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mempercepat proses itu. Pupuk misalnya berbagai SOP untuk
untuk subsidi pupuk itu begitu jelimet, kan dibuat lebih sederhana. Itu kan breakthrough yang ya memang masalah di kita adalah masalah keberanian untuk buat breakthrough. Itu harus kita lakukan. Nah ini mumpung kita punya presiden yang punya idealisme yang kuat untuk kemandirian. Nah itu idealisme yang kuat untuk kemandirian, teknologi, kemandirian ekonomi. Ya makanya saya begitu mendapat tawaran ini ya saya dengan senang hati. Karena apa? Karena Pak Presiden punya visi yang kuat untuk itu. Ya kita akan siap untuk support. Ya memang masalah banyak. Ya, kalau kita fokus pada masalah ya nggak akan pernah melangkah-melangkah. Tapi di balik itu banyak peluang, banyak opportunity. Nah tadi saya katakan, pangan begitu terbuka, kesehatan begitu terbuka, dan termasuk industri manufaktur begitu terbuka. Makanya sekarang itu ya kita kerja keras. Nah paling penting lagi adalah kolaborasi, sinergi. Kolaborasi. Itu yang paling penting. Gak jangan bisa ego-ego lagi ya, Prof. Kita nggak bisa sendiri. Antar KL nggak boleh ego-ego lagi. Nggak boleh. Sekarang orkestrasi. Harmonisasi. Emang gitu betul, Mbak. Itu kata-kata yang indah. Harus memang, pentahelik katanya. Itu memang ya gampang diucapkan. Tapi ya memang sekarang tinggal bagaimana kita, kalau kita mindset kita ini adalah bisa, insya Allah bisa. Kan Tuhan akan berkehendak sesuai dengan prasangka hambanya. Ya. Dari yang Prof sampaikan, itu semua sudah diwujudkan ya oleh para presiden. Tadi Prof sampaikan ya, 4 bulan jadi kepala BRIN. Tadi Pak Prof bilang ada masalah, tapi kita ngelihat pasti ini Prof Arif Satria ada gemes-gemesnya nih ya kan? Ya nggak sih? Ngaku deh. Iya, ada gemes-gemesnya ya. Pastilah. Tapi untungnya tadi yang Prof sampaikan, untungnya leadernya Pak Presiden mengendorse ya, mendukung bagaimana tadi kemandirian menjadi lebih penting. Iya. Dari gemes-gemesnya Prof, problem-problem yang Prof hadapi. Dan Prof optimis. Harus optimis. Harus optimis. Makanya sekarang kita bangun di BRIN adalah optimisme. Optimisme. Dua, kepercayaan diri. Kita harus punya confidence. Tapi kasih KPI dong, Prof. Paling tidak BRIN itu bisa menghasilkan produk apa yang mass, yang kemudian dunia bisa cuma Indonesia yang punya. Apa sih, Prof? Kasih bocoran satu aja misalnya. Di-spill deh. 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi BRIN akan punya inovasi teknologi yang akan diciptakan secara mass dan itu hanya milik Indonesia dan digunakan dunia. Ya, satu, biomaterial. Biomaterial. Itu karena apa? Karena kita punya material, sumber material yang begitu dahsyat. Dan berbasis pada biomasa, berbasis pada dunia bio. Dan itu butuh riset material sains yang kuat sekali. Ini yang punya resource siapa? Kita. Hanya kita yang punya, Prof? Ya, harusnya kita semua. Itu kelebihan kita ya, yang tidak dimiliki negara-negara maju satu itu ya. biomaterial, kemudian kedua ya memang mau nggak mau di bidang pangan kita masih punya opportunity yang sangat-sangat besar, di bidang kesehatan punya hal yang sangat besar sekali. Tapi saya melihat ini, kita sekarang sedang perlu menulis apa sih substitusi impor yang masih bisa kita upayakannya. Karena industri substitusi impor itu dulunya kita impor, nah sekarang kita harus berusaha mandiri, kan gitu. Itu maunya presiden kan gitu. Maka sekarang kita harus mulai. Nah, karena itu sekarang BRIN sedang membuat analisis terhadap pohon industri. Jadi untuk satu produk pohon industri kan, satu produk misalnya nikel. Nikel itu sampai ujungnya turunan jadi apa saja. Rumput laut turun jadi apa saja. Setiap cabang itu berapa nilai tambahnya. Berapa paten yang sudah BRIN di si aspek ini? Berapa paten internasional yang sudah ada? Berapa paten perguruan tinggi yang sudah ada? Karena gini, ternyata ada satu bidang turunan sebuah produk ya. Ternyata patennya ada, tapi industrinya belum berkembang. Nah, ini menjadi masukan buat pemerintah. Ini loh, kita sudah punya paten dan industri nilai tambahnya tinggi, akan tapi di Indonesia belum berkembang. Nah, sehingga kita berusaha BRIN ini dengan analisis itu bisa menjadi salah satu sumber untuk mendampingi Kementerian Perindustrian dan juga kementerian lain dalam merancang strategi industrialisasi ke depan. Termasuk strategi hilirisasi. Ya, saya dengan Pak Rosan sudah ketemu, sudah ngobrol terkait dengan hal ini. Nah, kalau itu terjadi, kita sudah punya peta yang jelas. Kira-kira titik mana yang kita bolong-bolong.
Oh ternyata di sektor ini nilai tambahnya besar, industrinya sudah berkembang, tapi ternyata patennya kita nggak ada. Nah berarti kan perlu riset di situ untuk. Nah gitu Mbak. Sekarang ini sedang kita lakukan. Ya saya diam-diam melakukan itu, nggak perlu keluar-keluar. Nanti kalau sudah jadi, baru kita ini loh hasilnya. Berarti kami pantau ya, Prof. Oh iya dong. Ya, Tugas media kan mantau. Kami tunggu nih, karena ya tadinya tentu mewakili masyarakat, kita semua ingin bagaimana tadi yang sudah Prof sampaikan itu terwujud ya. Amin. Nah, kita ngobrol hal lain ya. Ya. Dari tadi serius terus nih, tapi mudah-mudahan saya ingin bagaimana seorang Prof Arief Satria, ini kan kita tahu perjalanannya naik terus nih, naik terus ya. Ini 3 pilpres, ada Prof Arief Satria loh, sebagai panelis gitu. Terus kita ingin tahu tuh Prof, dari semua yang Prof sampaikan ketika bertanya kepada para calon presiden, termasuk kepada Presiden Prabowo saat ini, dari yang Prof sampaikan, itu semua sudah diwujudkan ya oleh para presiden? Ya mayoritas, saya melihat kan yang beberapa program unggulan ya seperti dulu namanya kan Makasih yang Gratis, ya, nah, sekarang diganti MBG. Ternyata diwujudkan. Itu maksud saya yang disampaikan ya, kan tidak harusnya saya tanyakan, tapi yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada waktu debat capres kan sudah terwujud. Swasembada pangan bakal lebih cepat dari targetnya. Jadi so far sih concern sebagai panelis ternyata sudah diwujudkan oleh Presiden kita ya. Dan tinggal beberapa isu lingkungan yang harus segera yang masih PR. diwujudkan. Itu kan memang tidak bisa membalik telapak tangan kan. Ini kan soal ekologi memang rumit ya Prof. Memang rumit. Tapi komitmen kita sebagai negara. Pak Presiden kan sudah jelas komitmennya, dan kemudian banyak perusahaan yang kemudian dicabut izin-nya dan sebagainya. Itu kan bentuk komitmen untuk itu. Ya memang data-data yang beliau tunjukkan juga data-data yang sangat objektif untuk bisa melakukan berbagai pembenahan di sektor sumber daya alam. Ya. Karena sumber daya alam ini, kita ini negara yang kaya sumber daya alam, tapi jangan sampai ada kutukan sumber daya alam. Karena apa? Karena sumber daya alam kita melimpah, tapi kemudian tidak membuat kita ini menjadi sebuah bangsa yang kuat, bangsa yang maju. Ya. Jadi resource curse itu, kutukan sumber daya alam itu kan terjadi di banyak negara yang sumber daya alamnya melimpah, kemudian diekstraktif, habis, selesai. Disebut kutukan, tapi itu menjadi sumber daya yang melimpah kita ya. Nah makanya sekarang jangan sampai itu terjadi di kita. Ini mumpung kita punya Pak Presiden yang komit untuk itu, dan sekarang langkah sudah jelas ya untuk menata sumber daya alam ini. Nah tinggal ya para pembantunya, kita semua termasuk saya bisa memberikan support teknokratik ya untuk beliau. Kepentingan manusia atau kepentingan negara? Dari tadi kita 1 jam ya Prof bicara, dan benar kan tadi saya sudah memulai pembicaraan dengan ini bapaknya orang cerdas Indonesia, karena isinya para peneliti dan periset sebagai bagian. Nah Prof, ternyata juga kita ketemu dengan beberapa orang pintar seperti Anda Prof, yang ternyata sebetulnya punya jiwa seni yang tinggi juga. Saya kepoin nih, saya stalking bahwa Anda ini sudah punya 5 album. Aduh. Ya kan Prof? Seni itu buat seorang Prof Arief Satria apa Prof? Bagian hidup, menenangkan, menyeimbangkan? Ya menyeimbangkan, ya menenangkan. Tapi gini, kan seni itu kan sebuah arena untuk ekspresi kan. Jadi apa yang ada di kita, imajinasi, kemudian juga memori, ya, kemudian ya itu bagian dari upaya kita menginspirasi juga. Jadi inspirasi itu kan bisa dengan teknologi, inspirasi bisa dengan inovasi, tapi juga inspirasi bisa dengan nyanyi. Itu semacam distraction nggak, Prof? Dari keruwetan pekerjaan? Enggak ya, kita sih ngalir aja. Saya tidak ada khusus, kan gini. Saya bukan penyanyi, satu. Ya. Mimpi saya itu kan sederhana, mirip-mirip David Foster lah. Komposer. Menikmati musik komposer. Ya, komposer. Karena bapak saya itu bilang ini. Membuat lagu ya. Bapak saya itu gini bilang, kalau kamu bisa ngetik, maka kamu harus bisa menulis. Ya, menulis lagu. Kalau kamu jadi dosen, kamu harus jadi profesor. Kalau kamu itu bisa gitar, kamu harus bisa bikin lagu. Maka menciptakan musik, menciptakan lagu menjadi lagunya bagian apa? dari. Lagu yang beri manfaat.
manfaat untuk orang yang mau berkembang, mau tumbuh, atau manfaat bagi orang yang sedang galau. Kan bermanfaat juga kan? Tapi nggak galau kan, Prof? Enggak, menenangkan, memberi inspirasi, kemudian kalau lagu-lagu saya Anda cermati sebagai lagu-lagu motivasi. Lagu-lagu motivasi ya, Prof? Bukan lagu cinta. Ya ada beberapa, juga. tapi lagu-lagu motivasi kebanyakan, lagu inspirasi. Saya membuat lagu di IPB namanya judulnya Kampus Terbaik. Karena apa? Obsesi saya adalah IPB menjadi kampus terbaik nomor 1 di Indonesia. Jadi inspiring. Tapi dengan lirik kita gitu ya? menyanyi lagu itu, kampus terbaik setiap hari kita nyanyikan terus, setiap minggu, setiap event nyanyikan terus, maka brainwash ya. Maka di sini tuh di benak itu adalah optimisme, punya harapan, punya mimpi, punya kepercayaan diri. Itu kan dari situ, Mbak. Sehingga lagu itu bukan sekedar untuk hiburan bagi saya. Lagu itu untuk penanaman nilai. Betul, menambahkan nilai, menginspirasi. Saya punya lagu judulnya Mahasiswa. Untuk apa? Agar mahasiswa bisa tahu perannya harus seperti apa. Dan harus optimis untuk mencetak sejarah-sejarah baru. Saya punya lagu lagi tentang ayah, tentang ibu. Hampir 40 lagu ya, Prof, yang sudah diciptakan oleh Prof. Arif Satria ya? Atau lebih? Lebih kali ya. Udah 50, nggak kehitung? Banyak yang belum saya rekam ini. Belum dirilis. Banyak yang belum ada waktu untuk merilis ya. Takutnya nanti sibuk ini gara-gara musik nanti kerjaan utamanya terus. Jadi itu kita memang ya orang cerdas dan musik itu tak terpisahkan ya. Amin. Prof. Arif Satria, sebelum kita tutup saya punya pertanyaan cepat ya. Prof, cepat atau tepat? Harus pilih. Cepat-tepat. Harus pilih. Cepat atau tepat? Tepat-cepat. Nggak bisa, salah satu. Kenapa? Salah satu. Tepat. Tepat. Bagus, punya prinsip, Prof. Komersil atau independen? Independen. Wow, cepet nih. Mudah pertanyaannya kalau gitu. Kepentingan manusia atau kepentingan negara? Itu dua-duanya. Berat ya? Enggak. Ini bukan atau, ini nggak boleh. dan. Nggak bisa, ini kan atau. Anda atau saya dan kok. Jadi sebagai pejabat kepentingan negara, tapi untuk BRIN yang akan kemanfaatannya ke masyarakat, kepentingan manusia. Kepentingan negara harus dijaga, kepentingan manusia harus dijaga. Ini kepentingan dua-dua nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Mungkin ya, Prof. Negara yang menghargai kemanusiaan. Ya, nggak bisa pilih deh beliau. Bisa. Kepentingan manusia dan kepentingan negara ya. Kepentingan manusia penting, negara juga penting. Dua-duanya penting. Prof, berhubung sudah waktu habis tapi banyak pertanyaan yang masih harus lanjut, berarti harus ada seri 2, seri 3, seri 4 ya, Prof. Terima kasih banyak. Kepala Badan Riset Inovasi Nasional, Profesor Dr. Arif Satria, SP, MSI. Terima kasih sudah berdialog bersama kami dan sharing bersama kami di program Orang Penting Garuda TV. Terima kasih banyak. Terima kasih, Prof. Terima kasih.